Nah, tadi kan kita udah nemuin sweet spotnya apa sih? Kira-kira niche kita tuh apa dari titik temu? Kira-kira brand kita apa? Nanti mungkin adik-adik bisa riset nomor satu tuh di sosial medianya udah ada belum? Sosial media namanya. Nah, adik-adik juga bisa lihat di Google udah ada belum brandnya adik-adik atas nama itu. Kemudian baru adik-adik buat sosial medianya, buat namanya sesuai yang adik-adik sosmednya gitu ya. Sosmed. Atau mungkin adik-adik bahkan sampai ngetekin websitenya, domain. Saya pun ngetekin gitu, domain. Biasanya itu ada berbayar tergantung domainnya sendiri. Nah, kemudian adik-adik bisa beli domain itu gitu ya, sampai beli buat sosmednya juga. Lalu ketika sudah settle ini nggak ada nama yang sama gitu. Adik-adik sebelum nak beli nama ini dan ini, tapi adik-adik ngecek juga kira-kira di DIJP itu tadi untuk merek udah terdaftar belum. Jadi nanti ini sambil paralel aja, ini udah daftar belum? Kalau belum, di sosial media udah ada atau Google belum? Karena kadang yang kita ingin untuk brandnya ini di Google ternyata udah ada adik-adik. Jadi kadang kemarin saya lihat brand saya itu ternyata ada di Italia gitu. Nah, tapi belum di Indonesia. Nah, itu saya mendingan enggak deh dari karena kalau mau ekspansi kita agak ekspansi ke sana kita akan lebih susah. Jadi diharapkan kalau misalkan itu adik-adik ngecek-ngecek lagi. Oh kira-kira ada nggak sih brand yang aku mau itu ada di sosial media atau di Google gitu ya yang mereka sebenarnya udah pakai tuh. Nah, terus cekin domainnya kira-kira udah ada belum gitu ya atau sosial medianya. Pertama-tama mungkin adik-adik bisa sosial medianya dulu lah sama e-commerce-nya gitu ya. Tekin itu. Hmm. Biasanya ngetekin sosial media sama e-commerce. Nah, kemudian kita website domainnya, kemudian kita DIJP. Nah, DIJP-nya baru kita daftar mereknya. Ketika kita udah lihat, oh DIJP-nya udah oke, terus kita udah ada, kita sambil lihat DIJP, oh kira-kira oke, approve, di situ nggak ada, kita sambil cek-cek aja nih kan gampang yang dua ini, cek di internet doang. Oh ready, ini ready, oke. Nah, baru daftar ke DIJP-nya. Nanti ini sekalian sosial media dibuat, terus kemudian di sini dibuat. Nah, udah terjadilah nama brand adik-adik tersebut. Selanjutnya, audiens tadi ya, kita butuh pain point-nya. Kira-kira yang hal terburuknya, sorry. Hal terburuknya adik-adik tuh apa? Dari si customer atau audiens yang nanti akan menonton adik-adik. Jadi adik-adik harus hati-hati untuk branding itu gitu. Jadi mungkin itu agak jauh sih adik-adik nggak sampai situ, tapi setidaknya walaupun adik-adik udah bangun, nanti kalau ditanya di mana nih udah ada brandnya kan yang sama atau apa, adik-adik udah punya, udah Bu, saya udah punya nama brand tersendiri dan saya sudah ada hak ciptanya untuk brand saya. Nah itu lebih, oh keren juga nih gitu. Nah itu yang adik-adik bisa buat dan sosial medianya udah ada, misalkan website juga udah ada, website murahan aja atau misalkan apa gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak diminta ya sosial media sama e-commerce-nya aja adik-adik bangun gitu. Nah, kemudian kira-kira nih tadi poin point ya, kira-kira yang terburuk apa gitu ya, yang adik-adik bisa tiba-tiba kejadian. Nah, itu adik-adik bisa overthinking lah di situ. Kira-kira pelanggan tuh seperti apa sih? Karena kita paling susah sama pelanggan ya. Tuh, karena mereka itu bisa beraneka ragam orang. Tuh, kalau misalkan nanti protes, kalau mending kalau sendiri. Kalau misalnya mereka keluar-keluar di sosial media kan nama brand kita jelek gitu. Dan ada namanya kompetitor. Kita bisa riset nih. Bahkan kita suka beli juga. Kadang ada yang beli produknya dulu, beli produk kompetitor. Kemudian kita lihat apa yang bedain sama kualitas kita. Dan mereka gimana. Atau juga selain misalkan kalau ini kan modal ya beli. Kita bisa lihat rasanya gimana. Oh beda nih. Rasanya lebih enak daripada kita. Itu bisa adik-adik. Dan juga kita bisa
lihat gapnya dari si komen biasanya komentar komentar di sosial media. Jadi nanti adik-adik ini makanya tugasnya yang hari ini untuk forum adik-adik bisa cari kompetitor yang kira-kira nih adik-adik mau bisnis apa. Adik-adik pasti kan udah tahu nih, oh kompetitornya ini gitu. Ya kan adik-adik mau buka ayam goreng atau em, apa ya, mau buka desain atau apapun, itu kan pasti adik-adik ada kompetitornya yang adik-adik tahu. Nah, dari situ adik-adik teliti nih satu akun aja dari Instagram atau TikTok si si kompetitor ini ngapain. Nah, tuliskan satu hal yang paling disukai dari si audiens mereka atau kira-kira calon pelanggan mereka. Dan satu hal yang dikeluhkan di komentar mereka. Jadi ada dua nih, satu yang taruh aja misalkan contoh di Instagram atau titik dua gitu ya adik-adik add apa gitu misalkan ngisi di forum kemudian kompetitornya adalah siapa gitu kompetitor misalkan di Instagram add siapa di TikTok add siapa misalkan salah satunya juga boleh Instagram aja ada TikTok atau misalkan kedua-duanya lebih baik. Nah, kita bisa lihat mana yang paling mereka sukai. Jadi mana plusnya sama minusnya. Nah, ini dari sini yang paling mereka keluhkan atau yang minusnya itu adalah mereka paling keluhkan, yang plusnya itu mereka sukai. Ya nih cepet nih, enak dipakainya atau apa. Nah, ini bisa jadi ke depannya adik-adik bisa, kalau yang minusnya adik-adik bisa perbaiki untuk mungkin, oh yang ini dia kurangnya ini nih, ah kita bisa nih kita tambahkan. Gitu. Jadi adik-adik caranya em, ngisinya gini ya, kompetitor, misalkan Instagram siapa, at apa, terus kemudian eh, TikToknya at apa, kemudian kira-kira eh, plusnya itu atau paling disukai itu apa dari audiens ya. Audiens kira-kira apa minusnya paling dikeluhkan dari audiens. Nah, itu apa? Nah, jadi ya nanti adik-adik bisa untuk isi dari tugas aktivitas mandiri ini untuk di forum jadi penilaian. Saya nilai kok setiap itu nanti. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk tugas aktivitas mandirinya? Cuma dari akun kompetitornya saja. Iya, dari akun kompetitor yang adik-adik misalkan bukanya, contoh tadi ya, em, contoh apa ya, yang sering-sering berantem nih, ya. Aqua sama Le Mineral. Ini kalau adik-adik lihat ya, ini berantem mulu nih adik-adik, Aqua sama Le Mineral. Yang ini Le Mineral dia galon satu kali pakai. Yang Aqua em, dia buat bahwa galon itu limbah plastik. Nah, ini yang kalau ini kalau galon beberapa kali pakai itu galonnya mengandung BPA bla 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 gitu ya. Nah, ini mereka saling serang nih sebenarnya. Sama-sama air mineral. Nah, itulah cari kompetitor. Misalkan adik-adik jualannya apa yang memang kompetitor menurut adik-adik yang paling berat untuk adik-adik ikuti. Misalkan di wilayah Ambon ada kompetitornya. Saya jualan kerupuk Bu, kompetitornya misalkan Maici gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu di sana apa. Terus kemudian adik-adik bisa cari Instagram, bisa bisa kedua-duanya. Dia punya Instagram aja atau dia punya TikTok atau punya kedua-duanya, taruh saja. Kemudian apa sih dari komen yang si pelanggan adik-adik cek scroll. Kira-kira yang paling disukain sama pelanggan tuh apa? Yang paling dikeluhkan dari pelanggan tuh apa? Atau audiens lah kalau kita ngomong di sosial media ya. Nah, itu yang adik-adik bisa cek.
Nah, nanti isinya ini bisa gitu. Isinya bisa kompetitornya siapa? Kompetitor misalkan adik-adik usahanya apa, kompetitor ayam geprek misalkan. Nah, itu contohnya Instagramnya ayam geprek apa, terus ini ayam geprek apa misalkan. Gitu. Nah, itu nanti adik-adik bisa tulis apa yang paling disukai audiensnya dan paling dikeluhkan sama audiensnya. Gitu. Untuk di sini, untuk tugas forumnya sudah dapat dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan kembali? Masih bingung? Sudah paham. Hmm? Sudah paham. Oh, udah paham. Ininya agak jelek mic-nya. Gak kedengeran kamu. Oke. Jadi, sorry. Jadi nanti buatnya contohnya kayak gini aja gitu ya. Sorry. Kok hapus gitu. Nah, oke. Dibuatnya gitu, kompetitornya siapa, eh, kompetitor usaha apa, terus kemudian Instagramnya apa, TikToknya apa, hal yang paling disukai dan yang paling dikeluhkan dari audiens tersebut. Gitu. Nah, mungkin dari sini adik-adik bisa coba untuk mengerjakan langsung. Saya bisa tutup untuk Zoom hari ini. Dari kesimpulan ini, jadi walaupun adik-adik nggak perlu tesis katanya, tapi adik-adik pasti nanti untuk presentasi dibutuhkan adanya riset digital branding yang kira-kira angka statistiknya seperti apa. Apakah membosankan? Apakah malah memiliki kelebihan dari hal itu? Dan semakin adik-adik mendapatkan kelemahan sama keresahan dari si kompetitor ini gitu ya, semakin bisa adik-adik sampaikan pesan yang lebih dari si kompetitor tersebut. Jadi adik-adik bisa melakukan eh, eh, yang kelemahan kompetitor kita jadikan kelebihan kita, gitu ya. Yang keresahan audiens kita juga bisa jadi peluang kita, gitu ke depannya. Misalkan, ini nggak ada plastiknya atau gini. Nah, kita bisa ngasih misalkan, ini bumbunya dikit. Kita bisa bumbu sebebas-bebasnya, gitu. Misalkan contoh seperti itu. Nah, jadi tidak lagi em, berteriak ketika kita ini yo kakak nih branding kita lo terbaik gitu. Enggak, kita nggak usah teriak-teriak seperti itu, tapi kita usah harus bisik-bisik kepada eh, pelanggan atau audiens kita, tapi caranya adalah kita memahami mereka gitu. Dan kita memahami gap marketnya serta poin-poin yang diinginkan oleh customer dan tetap kita harus istilahnya kita jadi kayak mata-matanya si kompetitor lah. Dia lagi ngapain nih ada produk baru nggak? Oh iya dia bikin kayak gini. Saya juga harus bikin kayak gini. Gitu. Ya, itu yang bisa adik-adik lakukan gitu. Nanti mungkin kita sampai ke buat branding kita tuh udah dari sini adik-adik udah ada kepikiran kan brandingnya karena udah adik-adik branding cuman adik-adik udah kepikiran oh ternyata saya brandingnya yang kemarin oke nggak ya bisa nggak ya atau udah orang punya nah itu yang adik-adik bisa cek nanti di DIJP ini nah itu biasanya 500.000 tuh murah sekali untuk UMKM gitu tapi ya kalau misalkan nggak belum ada uangnya nanti udah mendekati itu biasanya udah ngurus selama 6 bulan apa 3 bulan jadi adik-adik saya nggak tahu nanti di kampus minta apa enggak. Tapi kalau di tempat saya waktu itu pas saya untuk riset saya ada diminta untuk hak ciptanya tersebut atau hak merek. Nah, jadi adik-adik saya jelaskan ini mungkin sedikit gambaran bagi adik-adik untuk membangun digital branding sebelum membangun itu gitu ya. Jadi adik-adik harus memasuki riset-riset dari kompetitor bahkan juga membuat fondasi dari brandnya adik-adik dulu gitu. Jadi sebelum itu kita harus lihat hukum-hukum di negara tersebut dulu. Jadi ketika nanti adik-adik udah bangun, tiba-tiba ada orang yang ngakuin mereknya adik-adik, pada adik-adik udah bangun merek, tapi adik-adik belum daftarin mereknya gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Apakah sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Ibu.
Oke, baik. Jadi bisa dikerjain ya forumnya. Eh, ini sih sampai tanggal 1 Mei, tapi jangan lupa 1 Mei pukul 11 malam. Tapi jangan lupa adik-adik bisa kerjakan karena ini masih sisa waktu ya. Saya selalu karena adik-adik untuk kerjain forumnya. Jadi adik-adik bisa mengerjakan forumnya. Kalau bisa sih nggak jadi PR, adik-adik bisa ngerjain di jam waktu perkuliahan ini. Gitu. Jadi masih fresh ya. Oke, baik. Semua hal yang saya jelaskan hari ini saya selalu upload di YouTube. Nanti kalau misalkan ada yang miss, ketinggalan, atau sinyal jelek, adik-adik bisa nonton di YouTube saya. Mungkin nanti bisa subscribe atau di situ bisa lihat ya untuk perkuliahannya khusus untuk perkuliahan digital branding ini. Oke, jangan lupa forumnya dan misalkan ada yang belum download materi, silakan download karena itu juga termasuk ada buat kehadiran. Untuk forum itu ada penilaian untuk keaktifan juga untuk 30% dari penilaian tersebut. Gitu ya. Oke, saya tutup hari ini mungkin sedikit, nggak lama karena nanti mungkin adik-adik ngantuk atau apa, adik-adik bisa mulai mengerjakan tugas aktivitas mandiri itu di dalam forum yang di LMS. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, adik-adik. Sama-sama Ibu, makasih. Ya.